Baik, teman-teman wartawan, kami baru selesai mengikuti rapat terbatas tentang ekosistem pembangunan mobil, baterai dan motor, serta ekosistem dari pembangunan industri baterai mobil sendiri. Tadi kita sudah membuat beberapa formulasi bahwa pembangunan ekosistem baterai mobil terus berjalan dan direncanakan tahun 2024 produksi kita udah mulai berjalan di semester pertama 2024 dari yang dibangun oleh LG di Kerawang. Yang kedua, ekosistem dari hulu ke hilir antara CATL dan LG juga tahun ini sudah mulai konstruksi. Kaitannya dengan itu, ke depan kita akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy. Ini sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi pada green energy dan green industry. Menyangkut dengan mobil, kita tadi dengan motor kita lagi mengatur formulasinya tentang sweetener model apa yang paling pantas dan kompetitif untuk bisa kita bangun. Jadi yang ke depan kita bangun itu adalah ekosistem pembangunan EV dan motor itu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Karena hari ini kita tahu beberapa negara lain seperti Thailand itu banyak sekali memberikan sweetener yang kemudian merangsang untuk industrinya dibangun dalam negara mereka. Dan Indonesia nggak boleh kalah. Kita mempunyai pasar yang besar, jangan sampai pasar kita itu dilakukan penetrasi dengan produk-produk dari luar negeri. Kita harus jaga. Yang kedua adalah kita juga mampu melakukan penetrasi pasar ekspor. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan hal itu. BUMN juga tadi disampaikan untuk melakukan penyiapan infrastruktur yang lain. Demikian. Kalau LG sama CATL itu konsepnya sama ya. Jadi dari smelternya, dari mining dia kerja sama Antam. Kemudian adalah smelternya itu juga kerja sama IBC. IBC inilah BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Antam, Main ID, PLN dan Pertamina. Kemudian prekursor cathode baterai cell sampai dengan recycle-nya. Jadi ini satu ekosistem yang mungkin salah satu pertama di dunia. Karena yang lain itu kan parsial. Jadi investasi di LG sendiri sekitar 9,8 billion US dollar. Kemudian di CATL itu kurang lebih sekitar 6 billion US dollar. Ini yang sekarang udah running di tahun ini. Lokasinya ada untuk smelternya di Maluku Utara karena di sana tambangnya. Kemudian prekursor cathode-nya sebagian di Batang. Kemudian itu untuk LG dan CATL-nya sekarang lagi menentukan lokasinya antara Batang dan Kaltara, ya. Ya, Britishvolt kerjasama sama pengusaha nasional sekarang ini juga dalam proses perizinannya sudah hampir rampung. Britishvolt ya. Tetapi untuk pembangunan awalnya mungkin nggak dilakukan di kuartal pertama. Mungkin bisa di kuartal kedua atau kuartal ketiga. Nanti Tesla silakan tanya kepada Pak Menko Marinvest. Karena memang kita sudah bagi-bagi tugas, Pak Menko Marinvest yang paling tahu. Nanti Pak Menko Marinvest aja yang jawab. Ya, saya kan kalau tanya Foskon saya bisa jawab. Nah. Ya, kita kan tahu sekarang bahwa dulu kalau hanya produk NPI itu masuk dalam kategori pionir. Sekarang kan kita sudah banyak tuh yang untuk produk seperti itu. Nah sekarang mulai kita tata karena cadangan kita kan nggak banyak juga. Cadangan bahan baku kita kan harus seimbang antara smelter yang kita bangun dengan cadangan bahan baku yang ada. Nah sekarang kita lebih dorong pada sektor hilirisasi nilai tambahnya yang bisa sampai dengan 80% sampai 100%. Itu yang akan kita lakukan. Smelter-smelter yang produk hilirisasinya yang baru sampai 40%, itu kita akan melakukan penataan kembali, ya. Nanti di breakdown modelnya kita lagi susun. Baru selesai rapat tadi. Jadi aturan teknisnya nanti kita bahas, ya. Oke. Makasih ya.